Ini kalau dari saya, ini Bapak Ibu. Eh, Pertama, ini kan formasi formasi ini dibuka besar untuk tahun ini. Bisa dibilang bahkan sejarah dalam sejarah perekrutan ASN, entah itu PNS ataupun P3K, ini yang mungkin terbesar di dalam beberapa tahun terakhir. Nah, untuk mengenai kelulusan, harusnya Bapak Ibu konsentrasi saja dengan kompetensi teknis, karena akan terlihat di situ, akan ternilai di situ berdasarkan passing grade. Bagaimana saya menjelaskannya? Passing grade-nya itu berdasarkan standar deviasi distribusi normal per mapel per daerah. Ini kalau seandainya Bapak Ibu dari SMK Teknik mungkin mengerti ya, perhitungan standar deviasi distribusi normal. Maksudnya tidak mungkin kami membuat passing grade yang sama untuk mapel-mapel yang berbeda di daerah yang berbeda. Jawa Timur tidak mungkin kami samakan dengan DKI atau Bandung misalnya, intinya seperti itu. Jadi berdasarkan bagaimana distribusi normal. Nah, peluang ini tentunya merupakan sebetulnya peluang besar. Seandainya tidak pun di tahun yang ini kita juga masih membuka kesempatan ujian untuk kedua dan ketiga. Seandainya tidak pun, nah udah berapa kali seandainya tidak pun, kami juga masih berusaha untuk pengadaan kembali di tahun 2022 atau 2023. Gitu. Jadi maksud kami, Bapak Ibu, yang penting mempersiapkan kompetensi teknisnya. Kalau apa yang saya lihat sih, insya Allah peluang penerimaan itu sudah cukup besar sekali. Mengenai formasi, gini, yang perlu Bapak Ibu ketahui, pembukaan formasi pertama, pengusulan formasi itu dari daerah, bukan dari kami. Daerah mengusulkan, kami memverifikasi. Itu kami menawarkan kemarin itu 1 juta guru secara nasional. Oke, kemarin usulan secara nasional ternyata hanya 500.000. Itu satu. Lalu yang kedua, pengusulan formasi ini kacamata kami sama, baik kami Dikbud, Menpan, ya BKN tentunya ya, bersama Dinas Pendidikan dan BKD. Pengusulan formasi itu bukan didasarkan pada jumlah GTT, namun berdasarkan jumlah kebutuhan. Kalau seandainya misalnya, contoh misalnya yang paling gampang, 6 SD, ada 6 rombel. 3 diantaranya sudah diisi oleh ASN. Berarti kebutuhannya adalah 3. Walaupun GTT-nya ada 4. Kalau kebutuhannya 3, berarti formasinya 3. Gitu. Jadi bukan didasarkan pada jumlah GTT. Namun memang dari kebutuhan yang ada, dengan berbagai macam pertimbangan, Pemda memang tidak mengusulkan seluruh kebutuhan itu. Ada berbagai macam pertimbangan mengenai keuangan, DAU dan lain sebagainya. Itu gitu. Terus bagaimana ke depan? Ini tadi ada nanya. Lanjut ke formasi agama tadi. Bagaimana pembukaan formasi selanjutnya? Tadi Pak Audit sudah menjelaskan bahwa formasi di tahun ini adalah formasi yang telah dibuka, formasi yang telah dibuka sejak pendaftaran awal tadi. Untuk formasi kedua dan ketiga itu tidak ada penambahan formasi baru, namun hanya sisa formasi yang belum diterima, formasinya belum terisi oleh guru-guru yang lulus pada waktu sesi putaran pertama. Gitu. Bagaimana pembukaan formasi selanjutnya? Ya kita berharap di tahun 2022 atau 2023 ya. Kalau ini semua orang berharap. Mungkin itu Bu dan saya Bu. Baik Pak Andika sudah memberikan semangat. Pak Audit, monggo Pak Audit, ada pesan untuk memantapkan lagi teman-teman ini, para GTT. Ya, Ibu, sebelumnya terima kasih. Memang koordinasi ini dibutuhkan sekali antara Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi dengan BKN dan juga dengan Pemda yang membuka formasi maupun yang tidak, dan juga yang ada gurunya ya Ibu, mungkin itu. Nah, di sini kami sebagai tim pengembang SSC ASN memang
saat ini kita masih mengikuti regulasi dan juga data olahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kami juga berusaha untuk mencari jalan yang memang terbaik sebenarnya, terbaik untuk semuanya. Intinya kesempatan pertama untuk uji kompetensi pertama ini diperuntukkan khusus bagi guru-guru honorer yang ada di sekolah negeri. Ada pertanyaan juga, apakah kalau misalnya guru yang ada di sekolah negeri, saya contohkan tadi di SMP 1, itu ada guru yang melamar di sekolahnya itu ada bahasa Indonesia. Apakah pasti lolos? Tidak juga, karena ada passing grade yang harus dilewati. Dan kalau Bapak Ibu melihat ketentuan kelulusan dalam Permenpan itu, selain harus melewati passing grade juga dilihat dari ranking tertinggi. Ya, misalnya di sekolah A tadi, ya, di sekolah A, sekolah SMP 1 tadi, ada 2 formasi, ada 5 guru yang linear, maka tidak serta-merta ini yang mengajar ini tuh, rombel ini tuh langsung menang. Tetapi kalaupun dia memenuhi passing grade, masih harus beradu dengan guru-guru lain sesuai dengan rankingnya. Itu ada di dalam Permenpan RT ya, pasal penilaian atau evaluasi. Seperti itu. Jadi itu terkait dengan hal tersebut. Di sini kami ingin merekomendasikan kepada teman-teman semua salah satu platform belajar khusus untuk pejuang CPNS NP3K yang pastinya sudah terbukti banyak membantu orang-orang untuk lulus menjadi CPNS NP3K, yaitu platform belajar Siap Jadi ASN. Di mana platform Siap Jadi ASN ini banyak sekali kelebihan yang dapat teman-teman dapatkan untuk bisa menjadi atau lulus ASN di tahun 2021. Seperti tersedia tryout gratis yang dapat dikerjakan kapan saja, kemudian top up minimal hanya Rp25.000, kemudian ada lapor belajar, kemudian perpustakaan mini, dan yang pastinya adalah soal-soal yang berkualitas dan pembahasan yang komprehensif menjadi poin plus dari Siap Jadi ASN. Untuk itu cara pendaftarnya sangat mudah. Silakan teman-teman klik saja link pendaftaran yang tersedia di kolom deskripsi video ini untuk mendapatkan bonus koin spesial secara gratis. Setelah teman-teman klik nanti link pendaftarannya, maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya teman-teman silakan isikan biodata teman-teman sekalian di sini, mulai dari nama lengkap, kemudian username yang akan digunakan, selanjutnya alamat email yang akan digunakan untuk konfirmasi akun, selanjutnya yaitu password. Misalkan password digunakan di sini password yang mudah diingat teman-teman. Selanjutnya di bagian sini kita klik saja centang di kotak putih ini, kemudian kita klik mulai akses Siap Jadi ASN. Selanjutnya kita buka email yang masuk untuk mengkonfirmasi akun yang sudah kita buat tadi. Caranya kita klik saja di sini konfirmasi akun, maka kita akan diarahkan untuk verifikasi kode terkait dengan akun yang akan kita buat di portal belajar Siap Jadi ASN. Caranya kita klik saja verifikasi kode, maka secara otomatis teman-teman nanti sudah bisa langsung masuk ke portal atau platform belajar Siap Jadi ASN. Selanjutnya langsung saja login, dan ini adalah tampilan dari portal belajar Siap Jadi ASN. Nah, di sini untuk melakukan top up silakan saja pilih koin dan top up di sini minimal itu 25.000, dan teman-teman bisa melakukan pembayaran di berbagai macam bank dan GoPay seperti itu. Kemudian untuk mengikuti tryout secara gratis, caranya sangat mudah teman-teman. Silakan langsung saja ke menu tryout. Caranya pilih saja di sini tryout yang akan diikuti, yaitu gratis. Kemudian kita harus mengupload persyaratan yang diminta agar bisa mengikuti tryout secara gratis ini. Itu ada 2 syarat. Yang pertama adalah sebarkan informasi tentang tryout gratis ini berupa gambar atau poster maupun teks ke story atau status WA teman-teman sekalian. Caranya silakan di screenshot, dan di sini saya akan contohkan. Silakan saja klik bagian upload di sini, kemudian kita pilih file yang sudah kita siapkan untuk mengikuti tryout gratis di Siap Jadi ASN. Nah, ini adalah contoh dari yang sudah kita screenshot untuk mengikuti tryout gratis di Siap Jadi ASN. Caranya kita klik saja di sini, kemudian kita klik open. Selanjutnya kita tunggu dan pastikan filenya itu maksimal 2 MB ya teman-teman, itu di bawah 2 MB. Kemudian di sini selanjutnya kita akan upload persyaratan yang kedua, yaitu salah satu kita follow atau subscribe salah satu media sosial Siap Jadi ASN. Kemudian kita screenshot hasilnya, lalu kita upload lagi di sini. Caranya sama seperti ini contohnya. Kemudian
kita open baru kita upload. Nah, kita tunggu. Nah, sudah selesai di sini teman-teman untuk terkait dua persyaratan yang akan kita siapkan untuk mengikuti tryout secara gratis di portal Siap Jadi ASN seperti itu. Selanjutnya kita klik saja di sini kirim buktinya. Maka secara otomatis nanti admin yang akan melakukan verifikasi terkait dengan bukti persyaratan yang sudah berhasil kita upload, di mana bukti persyaratan ini akan diperiksa dalam waktu atau maksimal 2 kali 24 jam seperti itu. Oke, selanjutnya di sini juga tersedia rapor belajar, kemudian ada ebook yang bisa teman-teman akses tentunya. Dan untuk mengakses daftar ebook di sini teman-teman harus melakukan top up minimal Rp25.000. Oke, silakan mendaftar. Nah, itulah cara daftar dan ikut tryout gratis di portal belajar Siap Jadi ASN. Oleh karena itu teman-teman buruan untuk mendaftar dan ikut di bimbel CPNS NP3K portal belajar Siap Jadi ASN agar teman-teman nantinya mudah lulus di CPNS NP3K di tahun 2021. Oke, terima kasih.